teman-teman, shalom. Tema khotbah kita adalah anak nomor 1 keluarga. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya berkhotbah, saya ingin bercerita kepada teman-teman. Begini ceritanya. Pada suatu hari, burung-burung berkumpul dan memutuskan bahwa mereka harus mempunyai raja. Singa adalah raja hewan yang berjalan di tanah, tetapi mereka ingin mempunyai raja sendiri. Maka mereka pun mengadakan lomba terbang. Di sini penentuannya. Kalau siapa yang terbang lebih tinggi, maka dialah yang akan menjadi raja untuk kawanan burung yang ada di hutan itu. Dalam cerita ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap burung mengandalkan kemampuan mereka seperti elang, sombong dengan kemampuan terbangnya yang tinggi. Burung beo yang bertubuh kecil ingin menjadi raja. Burung bulbul pun demikian. Dan apa yang terjadi, teman-teman yang dikasihi Yesus? Ternyata burung beo yang bertubuh kecil tadi yang menang. Dia menang dengan cara menaiki tubuh elang tanpa elang ketahui. Akhirnya beolah pemenangnya, dan mereka menobatkan burung beo menjadi raja. Teman-teman kekasih Kristus, apa yang dikisahkan dalam cerita ini serupa dengan kita. Dalam bacaan pertama Korintus 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Orang-orang di Korintus pun sama, mereka membuat kelompok yang di dalamnya ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan kelompok Kristus. Terhadap masalah ini, Rasul Paulus menasihati orang-orang di Korintus agar rendah hati, tidak sombong, tidak berselisih, dan tidak bertengkar. Harus sehati, sepikir. Teman-teman kekasih Kristus, yang paling utama dan terutama dari semuanya adalah mengimani dan meninggikan Kristus. Nama di atas segala nama dan bukan para rasul. Para rasul hanyalah sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita Injil kepada segala bangsa. Teman-teman kekasih Kristus, perselisihan atau pertengkaran seringkali terjadi dalam keluarga, misalnya antara kakak dan adik. Pertengkaran adik dan kakak itu macam-macam. Misalnya kakak atau adik ingin mencari perhatian mama dan papa. Untuk apa yang mereka inginkan. Tapi mama dan papa sibuk dengan pekerjaan. Ada juga karena papa dan mama kurang adil. Mama dan papa lebih banyak waktu untuk adik dibandingkan kakak, atau sebaliknya. Atau mama dan papa suka membanding-bandingkan antara kakak dengan adik. Atau papa dan mama tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang kakak atau adik bilang. Penyebab-penyebab ini mengakibatkan kebencian, permusuhan, iri hati, persaingan, kesombongan antara kakak dan adik.
Akhirnya kakak dan adik tidak rukun seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman kekasih Kristus, nasihat Paulus kepada orang-orang di Korintus dan cerita tentang lomba bunuh tadi sebenarnya juga dituturkan kepada kita, teman-teman, agar kita tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah derajatnya dari kita. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa diri hebat, lebih kuat, lebih bijaksana, karena kita hanyalah orang-orang yang Tuhan ciptakan dengan maksud untuk memuliakan Tuhan lewat perilaku, tutur kata, dan pikiran kita. Sebagai saudara, kita pun harus saling menyayangi dan tidak boleh saling bertengkar, membenci, sebab Tuhan menghendaki kita untuk saling menyayangi dan mengasihi. Dalam keluarga, antara mama dan papa, adik dan kakak, karena dalam keluarga adalah satu kesatuan yang tidak bisa pisahkan satu dan lainnya. Mama, papa adalah wakil Tuhan yang ada untuk mempunyai tugas menjaga, merawat, menyayangi kita tanpa membeda-bedakan antara kakak dan adik. Cinta mama dan papa menjadi fondasi yang kokoh untuk keutuhan keluarga. Jangan lupa like and subscribe ya.